Apakah kamu orang yang banyak terbantu dengan buku-buku self-help atau buku-buku motivasi? Kalau saya, iya. Tapi ya nggak semua buku motivasi saya baca. Saya memilihnya. Pas SMP Alia, saya adalah orang yang cukup pemalu. Tidak berani bicara dengan orang yang baru dikenal, serba ragu memulai pembicaraan, kurang berani mencoba banyak hal. Ya, semata karena saya nggak tahu caranya. Lalu saya mulai mencari tahu, cari tahunya di mana dari buku-buku, termasuk buku motivasi yang saya beli di masa aliyah atau SMA. Nah, buku-buku self-help ini ternyata cukup membantu saya untuk berani bicara di forum atau dengan orang yang baru dikenal, juga untuk melakukan banyak hal yang baru. Nah, awalnya misalnya saya ini selalu grogi, saya kadang-kadang berpikir saya harus melakukan apa, dan kemudian saya mikir kalau gini terus ya saya akan jadi orang yang gini-gini aja. Nah, buku-buku self-help kemudian membantu saya menata pikiran, gagasan, berani berbuat, mau melakukan banyak hal yang sebelumnya mungkin cuma saya bayangkan. Meski ya, tentu saja ada banyak orang yang berpengaruh terhadap hidup saya, termasuk istri saya, orang yang paling gigih membuat saya berani melakukan banyak hal. Dia selalu bilang, coba aja dulu, kita kan nggak tahu nanti hasilnya akan seperti apa. Nah, selain dari dorongan itu, saya masih membaca buku-buku self-help termasuk karya James Clear ini yang judulnya Atomic Habit. Nah, kenapa saya suka membaca buku James Clear ini? Karena menurut saya James Clear tidak memberikan arahan yang aneh-aneh. Misalnya kita sering dengar motivator-motivator tuh bilang, resign aja dari kerjaan sekarang, kejar mimpimu, lakukan apapun untuk meraih idealismemu, dan lain-lain. Tapi kemudian itu cenderung agak cuma memberikan kita dorongan yang palsu gitu ya. Nah, kalau James Clear bilang, jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh, coba perbaiki hidupmu, perbaiki relasimu, perbaiki hubunganmu dengan sesama, dan lakukan dengan hal-hal yang sederhana. Jadi misalnya, Clear minta kita untuk perlahan mengganti kebiasaan-kebiasaan dari hal-hal yang kecil. Tidak mendaki-daki, tapi kemudian hilang gairah karena kelelahan dan berharap kebiasaan yang kita ubah itu langsung berubah drastis. Kata Clear, coba mulai dari yang namanya 2 minutes rule. Mulai dari yang sangat mudah, kemudian masuk ke yang moderat, kemudian masuk ke yang sulit dan sangat sulit. Jika misalnya menulis satu buku itu susah, maka tulislah satu kalimat. Itu disebut decisive moment, momen penentu. Misalnya, pilihannya adalah scrolling HP atau membaca satu paragraf buku.